Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azza, siswa SD 01 Pandean. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas bersama Bu Emma dan teman-teman saya. Keyakinan kelas bisa melatih tanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atta. Saya siswa dari SD 01 Pandean. Seru sekali bisa bareng teman satu kelas dan Bu Emma membuat keyakinan kelas. Siap dilakukan bersama teman dan Bu Emma. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu untuk sama-sama belajar di sini, sharing bersama di sini. Oke, saya ingin melanjutkan terkait dengan diseminasi pengembangan budaya positif yang ada di sekolah, terkait dengan materi yang kami dapatkan, yaitu di materi pendidikan calon guru penggerak. Jadi saya berkolaborasi dengan Pak Bambang juga untuk bisa menyampaikan materi budaya positif yang ada di sekolah. Tadi sudah disampaikan ada 3 materi budaya positif, di mana yang pertama kaitannya sama disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, ada hukuman, ada penghargaan, dan juga ada restitusi. Dan di submateri yang ketiga tadi juga sudah dibahas tentang keyakinan kelas. Dan untuk 3 materi selanjutnya, Bapak Ibu, nanti saya akan menyampaikan. Saya di sini juga sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini sharing saja. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nanti juga selanjutnya ada terkait restitusi untuk kelanjutan di submateri yang kedua tadi. Lebih jelasnya nanti ada 5 posisi kontrol. Untuk selanjutnya ada restitusi yang kaitannya sama segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, untuk materi yang pertama kita akan mempelajari terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia dan juga dunia berkualitas. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kebutuhan dasar manusia, sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama ada tentang kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa untuk bisa diterima. Ada yang namanya kebutuhan penguasaan. Ada juga yang namanya kebutuhan kebebasan dan juga kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kaitannya sama bagaimana cara membangun budaya positif yang ada di sekolah dengan menciptakan lingkungan yang aman, yang bisa mendukung murid-murid kita untuk menjadi pribadi yang lebih berdaya, lebih seimbang dan juga bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan sebagai seorang guru itu adalah dengan memahami apa saja sih kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid-murid kita. Selain itu Bapak Ibu, menurut KHD Ki Hajar Dewantara dalam kutipannya itu menyatakan bahwa seorang petani itu pada hakikatnya sama kewajibannya dengan yang namanya seorang pendidik. Kok bisa seperti itu Bapak Ibu ya? Jadi kita ibaratkan seperti menanam padi Bapak Ibu. Jadi petani ini hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Petani hanya dapat memperbaiki tanah, kondisi tanahnya, memelihara tanaman padi, lalu memberi pupuk dan juga air. Bisa juga mengatasi ulat-ulat dan juga jamur-jamur. Dan ketika guru memahami apa yang menjadi kebutuhan yang menjadi dasar perilaku murid, itu guru bisa berusaha untuk menuntun, bisa berusaha untuk mendukung supaya murid bisa memenuhi kebutuhannya secara positif. Dan ini merupakan hakikat yang mana guru tersebut ibarat seorang petani Bapak Ibu. Jadi perumpamaannya seperti itu. Jadi seorang petani itu berusaha untuk bisa memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Ia juga bisa memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh secara subur dan juga maksimal. Nah, seperti yang disampaikan Dr. William Glasser yang menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia itu pasti memiliki yang namanya tujuan, dan itu tidak
seseorang akan mengalami yang namanya emosi negatif. Murid itu akan lebih cenderung kecewa, akan sedih, akan bosan, akan sering murung seperti itu. Jadi di situ juga mereka juga akan melakukan yang namanya perbuatan yang bertentangan. Tadi sudah disampaikan ada yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Bahkan seorang siswa itu jika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, itu akan bisa melanggar peraturan, Bapak Ibu. Jadi dengan kata lain, perilaku buruk seseorang itu biasanya adalah wujud respon dari kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Namun mereka tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Itu Bapak Ibu ya, kaitannya kebutuhan dasar manusia. Saya akan mengupas satu persatu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang mana yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini bisa kaitannya sama kebutuhan yang namanya psikologis, fisiologis, dan juga ada biologis, Bapak Ibu. Jadi ini kaitannya sama kebutuhan bertahan hidup. Kalau fisiologis itu biasanya kaitannya sama kebutuhan kesehatan, makanan, tempat tinggal. Sedangkan kalau psikologis itu rasa aman, rasa nyaman kita. Kita pasti punya kebutuhan seperti itu, Bapak Ibu. Lalu selain itu juga kita pasti berkaitan juga dengan yang namanya selain psikologis, biologis gitu, Bapak Ibu. Jadi biologis terkait dengan sistem reproduksi juga. Untuk yang kedua itu ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini pasti juga sering kita sendiri pun merasakan ya, Bapak Ibu. Lalu di sini ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini merupakan kebutuhan yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan juga koneksi sosial. Ada kebutuhan untuk memberi, menerima kasih sayang, ada penerimaan di dalam suatu kelompok. Bisa jadi kita juga kebutuhan kita untuk bisa disukai sama orang lain, Bapak Ibu di sini. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga ada kebutuhan penguasaan. Jadi kebutuhan di sini ada pengakuan atas yang namanya kemampuan kita. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk bisa mencapai sesuatu, menjadi lebih kompeten, menjadi lebih terampil, lalu prestasi dan keterampilan kita juga diakui, didengarkan, merasa kita juga ingin untuk bisa dihargai. Itu kaitannya sama kebutuhan penguasaan. Jadi pengakuan atas kemampuan yang kita miliki. Untuk yang keempat, Bapak Ibu, ada yang namanya kebutuhan kebebasan. Jadi kita kaitannya di sini kebutuhan kita akan memilih, Bapak Ibu. Memilih apa? Apa kita memilih mandiri, ada otonomi, memiliki pilihan, atau bisa mengendalikan arah hidupnya seseorang. Ini kebebasan kaitannya ya, kebutuhan terkait kebebasan. Dan yang terakhir di sini ada kebutuhan kesenangan, di mana kebutuhan ini adalah kebutuhan yang pastinya tidak jauh-jauh supaya hati kita senang, Bapak Ibu, dengan bermain, dengan tertawa. Itu di dunianya anak-anak ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada yang namanya dunia berkualitas. Apa sih dunia berkualitas? Kita berbicara tentang dunia kita dulu, Bapak Ibu. Jadi dunia berkualitas orang dewasa itu adalah kita memiliki suatu tempat khusus yang ada di dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran, representasi semua yang kita inginkan. Jadi apa yang menjadi sesuatu yang terbaik, apa yang menjadi kebahagiaan kita, apa yang menjadi keinginan, bagaimana terpenuhi kebutuhan dasar kita. Itu namanya dunia berkualitas secara umum, Bapak Ibu. Namun kita di sini berbicara tentang dunia berkualitas bagi murid kita. Yang seperti apa? Kita aja punya dunia berkualitas, sama halnya seperti murid-murid kita, Bapak Ibu. Jadi murid ini memiliki gambaran bagaimana dunia berkualitas mereka. Tentunya kita sebagai pendidik, kita sebagai guru itu ingin sekali memasukkan hal-hal yang bermakna dan juga nilai-nilai kebajikan universal yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru itu bisa membangun
mereka memiliki atau menjadi pribadi yang lebih positif karena mereka menghargai apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Terlebih kita sebagai guru, kita menerapkan yang namanya ada profil pelajar Pancasila dari Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, dari sini kita bisa simpulkan bahwa sebagai pendidik amatlah penting untuk bisa yang namanya kita mengetahui, memahami kebutuhan dasar murid-murid kita agar di dalam kita memahami alasan dibalik setiap sikap dan juga tingkah laku mereka. Jadi setiap murid-murid kita itu pasti ada yang namanya alasan kenapa sih siswa kita ada yang rame seperti itu, pasti dia ada alasan. Mungkin ada yang hanya cuma memburu senang, itu senang aja, jahil lucu seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai dalam memahami apa sih yang menjadi kebutuhan dasarnya. Oh, dia kekurangannya di sini Bapak Ibu. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan untuk materi ini Bapak Ibu, atau mungkin ada yang ingin menyampaikan terkait dengan materi yang telah saya sampaikan di sini, kebutuhan dasar manusia dan juga dunia berkualitas. Pas Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Di materi selanjutnya ini tadi sudah disinggung bahwa ada yang namanya restitusi. Bapak Ibu, siapa yang masih ingat tadi disampaikan sama Pak Bambang, apa sih restitusi? Coba ada yang mungkin tadi masih ingat. Restitusi apa Bapak Ibu? Restitusi? Ada yang masih ingat? Apa yang dinamakan restitusi tadi sudah disinggung di materi yang kedua. Apa? Kerugian. Oke, nyambung. Yang lain? Apa restitusi? Perbaikan, Bu. Perbaikan. Oke, baik. Ada lagi? Berikut Bu Eni. Keyakinan. Masih agak melenceng Bu. Yang lain monggo, sudah ya. Jadi kaitannya sama restitusi Bapak Ibu. Jadi suatu proses ya, tadi sudah dipaparkan di awal. Jadi restitusi itu sendiri adalah suatu proses perbaikan di mana siswa yang melakukan kesalahan itu bagaimana supaya dia kembali ke kelompoknya, ya, kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi, ya. Itu kaitannya dengan restitusi. Di sini saya ingin membahas tentang restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Apa saja 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu? Yang pertama ada yang namanya penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Dan yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini pertanyaannya, kita itu sudah di posisi kontrol yang mana ya? Apakah kita selama ini sebagai penghukum? Apakah kita selama ini sebagai teman? Ataukah kita sudah menjadi posisi kontrol yang terbaik, yaitu menjadi seorang manajer? Dari sini kita nanti bisa berefleksi diri Bapak Ibu, di posisi mana? Apakah kita sudah berada di posisi yang baik? Apakah kita perlu berefleksi supaya bisa di titik yang mana kita bisa menjadi posisi yang paling baik. Nah, ini akan saya bahas satu persatu Bapak Ibu. Di mana yang pertama adalah ada posisi penghukum. Jadi seorang penghukum ini bisa menggunakan yang namanya hukuman fisik Bapak Ibu. Ini kalau kita flashback yang lama itu biasanya ini hal-hal yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru zaman dulu gitu ya. Jadi ada yang namanya hukuman fisik dan juga sekarang biasanya verbal. Ini verbalnya secara kata-kata. Orang yang menjelaskan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya sering berkata seperti ini Bapak Ibu. Patuhi aturan saya, awas nek gak mau patuhi. Ini adalah model-model lama. Itu mengancam Bapak Ibu. Jadi posisi guru yang seperti itu adalah posisi penghukum. Itu ada kata-kata lain Bapak Ibu adalah kamu selalu
itu. Itu juga posisi kita, berarti posisi kontrol kita sebagai guru adalah sebagai penghukum. Nih Bapak Ibu. Selanjutnya di dalam posisi penghukum itu biasanya pakai suara nada yang lebih tinggi dari biasanya Bapak Ibu. Lalu terkadang kita pakai bahasa tubuh, bisa dengan pelopor, menunjuk-nunjuk, atau bahkan dengan seperti menghardik siswa kita sendiri. Itu ciri-ciri kalau kita berada di posisi kontrol yang namanya sebagai penghukum Bapak Ibu. Kira-kira kalau kita melakukan yang namanya posisi kontrol sebagai penghukum, kira-kira hasilnya apa yang akan kita dapatkan Bapak Ibu? Di sini ada kemungkinan murid itu akan menjadi seseorang yang pemarah. Ini kaitannya sama psikologis murid kita ya Bapak Ibu. Akan mendendam sama orang, lalu bersifat agresif. Jadi bisa jadi sesudah kembali duduk, itu murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Ini kalau memang anaknya merasa marah, itu dia melampiaskan dengan cara lain Bapak Ibu. Jadi dia di depan gurunya baik-baik saja, tetapi ketika kembali ke posisinya ternyata dia itu merasa dendam, sebel, marah-marah seperti itu, akan mempengaruhi psikologisnya. Untuk posisi yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Nah, posisi ini Bapak Ibu biasanya posisinya dia tetap seorang guru itu akan menggunakan nada yang lembut, yang seperti biasanya, ya. Nadanya seperti itu. Namun tetap di posisi ini guru ini tetap akan menjadikan anak itu merasa tidak nyaman. Selain tidak nyaman juga merasa bersalah, merasa rendah diri. Dan biasanya kata-kata yang diutarakan sebagai pembuat rasa bersalah ini Bapak Ibu ada beberapa contoh ya, cuplikan beberapa kata yang dikeluarkan. Biasanya ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu? Nah, itu adalah contoh posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi siswa murid kita itu merasa bersalah, rendah diri Bapak Ibu. Lalu selanjutnya untuk perasaannya, kalau kita berada di posisi kontrol ini Bapak Ibu, siswanya jelas nanti akan merasa bersalah, merasa sudah gagal, merasa sudah mengecewakan orang-orang yang telah disayanginya, tidak bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Jadi kata-kata ini adalah kata-kata yang mana guru itu sebagai pembuat rasa bersalah. Oke Bapak Ibu, yang ketiga ada yang namanya posisi teman. Nah, bagaimana posisi teman? Namanya juga teman Bapak Ibu. Pasti ya kita layaknya guru dan siswa itu ya udah kayak teman gitu ya. Posisinya jelas tidak akan menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid dengan cara persuasif biasanya Bapak Ibu, dengan mengajak ya, mengajak. Lalu di sini memang kalau kita menerapkan posisi sebagai teman itu ada efek positif dan juga negatif Bapak Ibu. Dampaknya itu ada positif dan negatif, dimana dampak positifnya itu kita akan terjadi hubungan baik antara guru sama murid. Namun di sisi lain ada dampak negatif, dimana nantinya siswa pasti ketika ada guru lain itu dia tidak serta-merta akan menerima. Kalau ada masalah dia akhirnya ke guru itu terus, ke guru yang lain tidak mau. Itu biasanya karena seorang guru itu sering memposisikan diri sebagai posisi kontrol sebagai teman, sehingga sama guru yang lain itu dia tidak semangat, dia tidak mau seperti itu karena sudah seperti teman sendiri. Biasanya yang digunakan Bapak Ibu ini seperti yang disampaikan di sini, seorang guru itu biasanya bilang gini, ayo bantulah demi ibu, kayak gitu. Terus selain itu, ya sudah nggak apa-apa, nanti biar ibu beresin. Nah itu kan seperti teman. Nah itu akan menjadikan anak-anak murid-murid kita berada di zona nyaman, sehingga di sini posisi kontrol kita menjadi sebagai teman Bapak Ibu juga kurang bagus karena memang ada dampak positif dan juga negatif. Dan nada yang digunakan biasanya nada ramah karena memang sama teman, seperti sama teman. Lalu
lalu merapat kepada murid, terus tersenyum, kadang diselipi dengan humor-humor Bapak Ibu ya. Di sini tadi sudah saya sampaikan juga dampak positif dan negatif, dan juga ketika ada suatu masalah, siswa itu pasti akan mencari guru yang sudah merasa menjadi temannya. Jadi sama guru lain tadi tidak mau seperti itu. Itu dampak kalau kita memposisikan sebagai posisi teman. Selanjutnya Bapak Ibu kaitannya sama posisi kontrol yang keempat, yaitu sebagai pemantau. Nah, pemantau di sini kalau kita berbicara tentang pemantau itu tidak jauh-jauh sama yang namanya mengawasi. Nah, jadi mengawasi di sini Bapak Ibu. Jadi pada saat kita mengawasi, kita berarti bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada aturan-aturan, nggak jauh dari yang namanya aturan. Untuk aturan ada juga konsekuensi dengan menggunakan yang namanya sanksi, konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang bisa menjalankan posisi pemantau. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi kalau kita sebagai pemantau itu paling hanya sekedarnya paling mengingatkan apa yang menjadi aturan, lalu mengingatkan terhadap sanksinya apa. Hanya itu saja, karena hanya mengawasi. Itu posisi kontrol gurunya. Biasanya menunjukkan seorang pemantau di sini dengan peraturannya apa, gitu. Kalau ada suatu masalah, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, ini hanya sebatas itu saja kalau kita sebagai posisi kontrol pemantau. Dan untuk yang terakhir Bapak Ibu ya, ini tadi sudah untuk pemantau di sini bahasa tubuhnya juga formal, suaranya juga datar. Di yang terakhir di sini Bapak Ibu ada posisi yang namanya manajer. Nah, posisi manajer ini di mana guru itu berbuat sesuatu secara bersama antara murid dengan guru, mempersilahkan murid juga untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendorong murid agar bisa menemukan solusi di setiap permasalahannya sendiri. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensinya Bapak Ibu, namun dapat berkolaborasi, ya, berkolaborasi antara murid ya dengan guru untuk bisa memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Nah, tadi sudah disinggung akan keyakinan kelas. Jadi kalau murid kita berbuat suatu kesalahan Bapak Ibu, kita tanyakan lagi, apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini? Apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Nah, kalau kita di awal tahun pelajaran seperti ini sudah mengimplementasikan keyakinan kelas yang harus dilaksanakan setiap siswa di kelas kita, nanti ketika kita ada suatu masalah, kita bisa kaitkan dengan yang namanya keyakinan kelas ketika ada masalah Bapak Ibu. Jika ada lagi Bapak Ibu, jadi ketika menjadi seorang manajer ini, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini juga kata-kata yang biasanya disampaikan ketika seorang guru itu menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Jadi ciri-cirinya ketika seorang guru itu menjadi posisi kontrol sebagai manajer, itu biasanya nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid, dan tidak dengan nada marah-marah. Lalu ketika kita melaksanakan posisi kontrol ini Bapak Ibu sebagai manajer, itu nanti bisa mengembalikan yang namanya tanggung jawab murid kita untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan seorang guru. Maka ya Bapak Ibu, itu adalah posisi kontrol, ada 5 ya Bapak Ibu. Nanti kita sama-sama merefleksikan diri kita itu sebenarnya selama ini sudah di posisi yang mana sih? Kita ada 5. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol tadi, di mana ada yang namanya kita kaitkan sama motivasi ya. Ada yang namanya identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses. Namun dari motivasinya ini Bapak Ibu, ada yang berasal dari kontrol dari luar.
sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, itu nanti kita akan gagal Bapak Ibu untuk bisa menjadikan siswa kita menjadi siswa yang lebih baik karakternya. Selain itu, di sini ada posisi kontrol teman dan pemantau. Identitasnya berhasil, namun ternyata kita telusuri dari motivasinya, itu kontrolnya dari luar Bapak Ibu. Jadi itu juga kurang baik karena mengharapkan imbalan dan ketergantungan dari orang lain, dari ibu guru atau bapak guru yang dicontohnya tadi, gitu kan? Berarti dia bukan dari dalam diri karena memang ada motivasi dari luar. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, identitas itu pasti akan berhasil, akan sukses jika kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, di mana ini nanti siswa akan menghargai dirinya sendiri. Kita memberikan wadah untuk bisa siswa itu bagaimana sih mempertanggungjawabkan atas setiap permasalahan yang dia hadapi. Kita memberi ruang, apa yang bisa kamu lakukan. Nah, jadi tidak sepihak yang dimiliki oleh guru disampaikan, tidak, tapi kita benar-benar memberikan ruang kepada murid-murid kita. Oke Bapak Ibu, ini adalah pernyataan-pernyataan siapa yang mengatakan. Jadi ini ada pernyataan di sana, itu termasuk posisi kontrol apa? Ini saya kecewa sekali sama kamu. Ini adalah posisi kontrol di mana guru adalah pembuat orang merasa bersalah. Yang kedua, di sini kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, di sini ada pernyataan, ayolah demi Bapak Ibu. Nah, di sini posisi kontrolnya adalah guru sebagai teman. Selanjutnya di sini, apakah kamu mau mendapatkan stiker kita hari ini? Nah, ini posisi kontrolnya adalah hanya sebagai pemantau. Dan selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini baru yang namanya posisi kontrolnya sebagai guru, sebagai manajer. Lalu yang terakhir ini, kamu selalu yang paling akhir. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, dari sini Bapak Ibu mungkin ada yang ingin menyampaikan atau bisa merefleksikan diri. Selama ini Bapak Ibu mungkin berada di posisi yang mana, mungkin ada yang ingin memberikan refleksinya. Monggo. Oke, Pak Ikan, monggo. Maju. Ada maju tidak Bapak? Dari materi 5 kondisi kontrol guru, diantaranya penghukum, membuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan terakhir posisi sebagai manajer. Ini refleksi saya atau penerapan pada diri saya, gitu ya. Yang lain tidak tapi kecampur ya. Lebih baik kita mengakui diri sendiri daripada mengoreksi yang lain. Dari 5 kondisi kontrol ini saya pikir tidak ada yang salah. Artinya tidak ada yang baik juga ya. Jadi kita menerapkan sebagai kontrol ini, kita melihat situasi dan kondisi. Kadang-kala kita sebagai penghukum, kalau memang itu perlu. Kadang-kala kita juga sebagai posisi teman, kalau memang itu sangat relevan. Kemudian kadang-kala kita juga mau posisi sebagai manajer, sehingga menurut saya ya 5 posisi ini bisa kita terapkan sesuai dengan kondisi di kelas masing-masing dan waktu tersendiri gitu. Jadi itu saja Pak Kemal, tepuk tangan buat Pak Kemal biar langsung buka. Oke, jadi saya simpulkan dari sini tadi ada 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi ini tidak ada yang salah, namun semuanya tergantung kondisi masalah yang dihadapi. Datang ya Pak Kemal. Oke. Untuk selanjutnya Bapak Ibu ada yang namanya restitusi. Nah, restitusi ini masih membahas tentang restitusi, yaitu tentang segitiga restitusi. Kalau bicara tentang segitiga Bapak Ibu, berarti kita akan membahas 3 tahapan. Segitiga itu kan ada 3 tahapan. Di sini, nah ini ada segitiga restitusi. Jadi yang namanya kita sebagai pendidik Bapak Ibu pasti akan menghadapi yang namanya masalah. Masalah itu bisa kita selesaikan menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Ada 3 langkah yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Apa saja langkahnya? Nah, yang pertama
pertama di sini ada yang namanya menstabilkan identitas. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita bisa yang namanya memvalidasi kebutuhan. Jadi kita memvalidasi tindakan yang salah yang sudah dilakukan siswa. Dan yang terakhir, nanti kita bisa menanyakan keyakinan, karena kita tadi juga sudah membahas kaitannya keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi diusahakan semuanya harus ada yang namanya keyakinan kelas. Jadi di tahap terakhir ini ada menanyakan keyakinan. Jadi restitusi ini sebagai salah satu cara untuk bisa menanamkan disiplin positif pada murid, sebagai bagian dari budaya positif yang ada di sekolah. Ini ada 3 tahapan ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada langkah dari 3 tahapan tadi Bapak Ibu. Langkah yang pertama ada menstabilkan identitas. Apa itu? Jadi kita semua nanti akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ini teori kontrolnya. Lalu tahapan yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Jadi di sini teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki alasan. Jadi kita perlu menanyakan kepada siswa, kenapa siswa itu bertindak seperti itu? Pasti ada motifnya Bapak Ibu. Apa yang menjadi alasan? Kita telusuri, kita kaitkan sama apa sih kebutuhan siswa tadi yang belum kita penuhi. Jadi kita bisa merefleksikan diri kita, kira-kira apa kebutuhan yang belum kita penuhi kepada siswa kita. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi di sini kaitannya keyakinan itu harus memiliki yang namanya motivasi internal, bukan eksternal ya Bapak Ibu. Itu 3 langkah dalam kita menyelesaikan permasalahan siswa. Nah, yang pertama Bapak Ibu ada yang namanya menstabilkan identitas. Jadi di sini supaya membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi sesuatu yang positif terhadap dirinya. Kalau ada permasalahan anak berbuat salah itu pasti dirinya merasa rendah diri, kadang merasa bersalah seperti itu. Nah, langkah pertama Bapak Ibu kita harus bisa yang namanya menstabilkan identitasnya dulu. Karena dia merasa beda dengan temannya karena melakukan salah, berarti kita stabilkan dulu. Seperti ini yang bisa kita gunakan ya. Bahasa yang bisa kita gunakan kepada anak-anak seperti berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama. Bapak ataupun ibu itu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi ibu lebih tertarik bagaimana cara menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, apakah kamu nanti bersikap, apakah kamu tidak bisa bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Nah, itu bisa kita gunakan kalimat-kalimat seperti ini untuk bisa menstabilkan identitas anak yang mungkin merasa anak-anak tersebut, siswa kita itu kurang merasa bersalah tadi karena melakukan suatu kesalahan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk yang tahap 2 ada validasi tindakan yang salah. Kita harus lewat validasi kebutuhannya. Kira-kira apa kebutuhan dasar yang belum kita penuhi Bapak Ibu. Jadi di sini membantu siswa mengenai basic kebutuhannya yang ingin dipenuhi ketika melakukan suatu kesalahan. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya hanya memenuhi kebutuhan dasar. Tadi ada basic need-nya, ada power, kekuasaan, ada freedom, ada kebebasan, ada love and belonging, itu ada rasa cinta dan juga rasa diterima. Fun itu adalah kesenangan, ada survival, ada bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan dasar yang tadi juga sudah kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Jadi ketika validasi tindakan yang salah ini, biasanya Bapak Ibu guru bisa berkata seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, seperti itu. Atau bisa jadi seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa sih melakukan hal itu. Jadi kita validasi dulu, konfirmasi kepada siswa kita, tidak langsung menghakimi seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita juga bisa menanyakan apa sih yang penting bagi kamu. Lalu kamu boleh saja tetap berusaha menjaga
menjaga sikap itu, tapi tolong bisa ditambahkan sikap lain yang baru. Itu bisa kita gunakan juga. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini juga bisa dilakukan. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Ini contoh-contoh yang bisa kita gunakan ketika kita memvalidasi tindakan kesalahan siswa, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, yang tahapan ketiga, yaitu kita menanyakan keyakinan kelas. Jadi di sini Bapak Ibu, karena kita tadi sudah membahas keyakinan kelas, kalau sudah ada validasi, yang terakhir kita tanyakan, kita hubungkan sama keyakinan kelas yang sudah kita buat per kelas. Nah, di sini biasanya guru berkata seperti ini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati selama ini? Kelas yang ideal itu yang seperti apa? Nah, terkadang seperti ini perlu kita tanyakan ke siswa kita, Bapak Ibu, supaya kita juga bisa merefleksikan diri kita itu sebagai guru seperti apa, kekurangan kita apa, dan tentunya hal itu bisa menjadi perbaikan untuk diri kita. Lalu kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa sih yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini ada perkataan yang bisa kita gunakan ketika kita melalui tahapan menanyakan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Di sini nanti akan saya tampilkan contoh dari ketika kita melakukan 3 tahapan itu, Bapak Ibu, ketika kita ada suatu kasus.
Oke Bapak Ibu, tadi ada dua kasus ya Bapak Ibu. Itu adalah kasus dari siswa saya, namun karena kemarin posisinya libur, jadi kami hanya praktek untuk melaksanakan langkah dari segitiga restitusi, di mana langkah pertamanya adalah menstabilkan identitas, yang kedua yaitu kita memvalidasi tindakan yang salah dengan memvalidasi kebutuhannya apa. Lalu yang ketiga yaitu kita menanyakan terkait dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, Bapak Ibu, di materi ini kita sudah selesai. Namun saya ingin Bapak Ibu menuliskan di sticky note yang saya bagikan nanti, di mana Bapak Ibu bisa menuliskan materi apa saja yang telah saya sampaikan, lalu harapannya Bapak Ibu kira-kira apa setelah mendapatkan materi yang telah saya sampaikan. Ya bagus. Sudah ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya mencoba untuk menyampaikan dari apa yang telah Bapak Ibu tuliskan di sticky note ini. Jadi materi yang telah didapatkan di sini ada 5 posisi kontrol, ada segitiga restitusi. Harapannya di sini memposisikan diri sebagai manajer, luar biasa. Ada lagi di sini hal yang diberikan ke anak-anak, ada segitiga restitusi, ada menstabilkan identitas, ada memvalidasi kebutuhan, ada menanyakan keyakinan kelas. Harapannya di sini Bapak Ibu agar anak lebih nyaman ketika melakukan tindakan, luar biasa juga ini. Ada yang mana ya? Oke. Peran guru bisa sebagai teman, manajer yang bisa membimbing siswa menjadi terampil. Ada apa ini ya? Saya kesulitan membaca. Mandiri, terampil mandiri. Segitiga restitusi, cara menanamkan disiplin pada siswa. Begini harapannya bisa menanamkan disiplin pada siswa. Ada juga di sini yang menuliskan kebutuhan apa ini? Kebutuhan kontrol, pengukur, pembuat bersalah, posisi teman, posisi pemantau, posisi manajer. Harapannya ini Bapak Ibu, semoga guru dapat membantu melaksanakan disiplin positif di sekolah sesuai kontrol, posisi kontrol yang sesuai. Oke. Sebagai guru kita dapat memposisikan sebagai manajer. Luar biasa Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, jadi kita sharing tadi Bapak Ibu, mungkin ada salah satu yang ingin menyimpulkan dari ketiga materi yang telah tadi kita sharingkan.
kebutuhannya, kebutuhan dasar manusia dan juga dunia berkualitas. Lalu ada yang namanya 5 posisi kontrol. Yang ketiga, di mana kita membahas tentang segitiga restitusi. Monggo yang ingin menyimpulkan Bapak Ibu. Pak Juno menyimpulkan, monggo. Yaitu sebagai salah satu pembelajaran yang mana penanaman pada anak harus mengetahui tidak menyalahkan anak hanya untuk belajar memahami kesalahannya sendiri. Nah, kemudian anak harus bisa menerapkan kewajiban-kewajibannya, yaitu seperti keyakinan kelas. Yang berikutnya yaitu restitusi berikutnya yaitu tentang kemandirian anak. Nah ini yang dipelajari. Oke. Luar biasa teman-teman, Bapak Ibu. Ada lagi ya, Bu Guru yang Putri, mana ya suaranya? Bu Guru yang Putri, monggo perwakilan satu saja supaya bisa menyimpulkan. Bapak Ibu gak ada yang benar, kita sama-sama sharing di sini deh. Monggo. Tutia. Monggo Tutia apa? Bu Ayu. Monggo. Dari kesimpulan pemateri yang kedua ini terkait dengan kontrol, 5 konsep kontrol yang harus dimiliki oleh setiap guru. Harapannya semua guru dapat menerapkan 5 kontrol tersebut dan menyesuaikan kondisi dan situasi yang ada di dalam kelas masing-masing. Luar biasa, ternyata pemahaman Bapak Ibu itu jauh lebih. Alhamdulillah, jadi materi kita hari ini, sharing kita hari ini, diskusi kita hari ini sudah sampai di akhir ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan masih ada waktu untuk istirahat ya, untuk menunggu waktu pulang. Saya akhiri, mohon maaf jika tadi dalam penyampaian ada beberapa hal yang kurang pas ya, ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Fanya dan Alia, kenapa kalian cemberut? Ini loh Bu, Alia tadi menjatuhkan botol minum saya sampai airnya tumpah kemana-mana. Apa benar Alia? Benar Bu, lagian Fanya naruh botol minumnya di kursi. Saya sudah minta maaf ke Fanya, tapi Fanya tetap marah-marah. Kenapa kamu duduk gak lihat-lihat? Sudah, nggak usah ribut. Kalian dipanggil ke sini untuk mencari solusi bagaimana memecahkan masalah ini. Bukan saling menyalahkan, bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Iya Bu. Namanya, setiap manusia itu pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan, pernah marah. Bu Emma juga seperti itu. Kalau ada teman Bu Emma yang julid ataupun ada teman Bu Emma yang membuat kesal, itu pasti marah. Nah, di sini tadi kamu nggak sempat mencubit atau memukul Alia kan? Tidak Bu, saya hanya marah-marah saja. Tadinya saya ingin memukul, tetapi saya tahan karena saya kasihan sama Alia. Wah, bagus dong. Jadi kamu masih punya rasa kasihan dan juga kamu bisa mengontrol emosi kamu sehingga kamu tidak sampai mencubit dan juga memukul Alia. Nah, di sini kira-kira perasaanmu gimana? Apakah kamu merasa lega atau mungkin kamu semakin nggak karuan? Terus ketika kamu marah-marah seperti tadi, apakah botolnya itu bisa seperti semula lagi? Tidak Bu, saya malah menjadi capek. Air di botol minum saya tetap tumpah dan dengan marah-marah malah menandung saya. Oke, nah sekarang Bu Emma mau tanya sama Alia dan juga Fanya ya di sini. Apakah kalian ingat tentang keyakinan kelas, tentang bagaimana cara berinteraksi dengan yang lain? Masih ingat ya? Gimana? Kita harus saling menyayangi agar kelas kita menjadi harmonis. Oke, nah alhamdulillah ternyata kalian masih ingat. Sekarang apakah kalian mau memperbaiki kesalahan kalian? Makanya kira-kira apa yang Alia bisa lakukan untuk bisa masalah ini segera selesai? Saya hanya ingin Alia membantu untuk membersihkan tumpahan air yang ada di lantai Bu. Ya. Alia kira-kira bersedia tidak?
Saya siap, Bu. Maaf ya Paknya, saya tidak sengaja melupakan air minummu. Ya Alea, tidak apa-apa. Aku juga ceroboh karena meletakkan botol minumanku di atas kursi. Alhamdulillah, sekarang kalian sudah benar-benar baikan kan? Sudah, Bu. Bu Emma, apakah ini sudah waktunya berjalan? Itu boleh. Jadi jangan lupa ya, tetap ingat kalian tetap jaga persahabatan dan saling menyayangi. Siap, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia, siswa SDN 01 Pandean. Menurut saya, penyelesaian kasus tersebut sangat tepat karena kasus tersebut tepat karena fokus pada pemecahan masalah dan tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Siswa merasa aman dan nyaman menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Azza. Tadi sudah sholat zuhur? Sudah, Bima. Alhamdulillah. Azza tahu nggak mengapa kok Bima memanggil ke sini? Saya tidak tahu, Bima. Nah, saat Azza tadi ulangan melihat jawaban teman sebelumnya. Tadi kebetulan sebenarnya ada Alia. Nah, kejadian itu betul nggak? Betul, Bima. Mencontek itu perbuatan yang baik apa tidak baik? Tidak baik, Bu. Di sini setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, perbuatan yang tidak baik. Termasuk Bu Emma sendiri pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Dan melihat jawaban teman itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Tapi Bu Emma di sini tidak mencari siapa yang salah, tapi Bu Emma ingin mencarikan solusi supaya kamu tidak mencontek lagi. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu tadi mencontek. Karena tadi malam saya tidak belajar, Bima. Kok bisa nggak belajar, kenapa? Karena saya main HP. Nah, kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang kita buat di awal yang lalu? Masih ingat, Bima? Nah, keyakinan kelas apa yang kamu ingat? Selalu jujur dalam bertindak. Oke, Azza yakin ya kalau dalam diri kita itu harus ada sikap jujur. Yakin? Yakin, Bima? Kalau Azza yakin, berarti supaya tidak mencontek lagi, kira-kira apa yang Azza lakukan gitu ya. Jadi Azza tahu kalau kegiatan mencontek itu adalah kegiatan yang tidak jujur. Kira-kira apa yang Azza lakukan supaya tidak mencontek lagi? Rajin belajar, mengerjakan semampunya, dan berdoa kepada Allah. Oke, sekarang sudah tahu ya. Jadi bagaimana supaya tidak mencontek lagi? Yang pertama dengan belajar dengan rajin. Lalu kalau mengerjakan itu semampunya. Dan yang ketiga adalah berdoa. Nah, kira-kira mulai kapan bisa dilakukan? Mulai hari ini, Bima. Oke, mulai hari ini bisa dilakukan. Terima kasih Azza. Semoga nanti akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan tentunya nanti harapannya Bu Emma menjadi anak yang solehah, menjadi kebanggaan orang tua. Pas dulu. Siap menjadi pribadi yang lebih baik? Siap, Bima. Terima kasih. Silahkan bisa kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azza, siswa kelas 5 SDN 01 Pandean. Saya sangat senang sekali dapat mengikuti praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan untuk mencari solusi masalah diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.